Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya senang sekali bisa ketemu semuanya ini. Dan kita upayakan kita bisa insya Allah semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin program kita supaya selesai. Kita ini ada 4 pertemuan ya kan? Ada 4 pertemuan. Tanggal-tanggalnya nanti saya sampaikan, tapi juga sudah ada jadwal. Jadi kalau di bulan Desember ini ada 2 kali pertemuan. Yang satu pertemuannya antara jam berapa? Jam 5 sampai jam 21 sebenarnya ya jadwalnya kan? Udah lihat? Iya dong. Ya gitu. Kemudian jadi ada 4 kali pertemuan sampai Januari. Terakhir itu kalau saya tanggal 30-an lah. Ya, akhir Januari masih ada. Jadi panjang ya. Kita lihat jadwalnya aja. Saya ikut jadwalnya aja. Mau dirubah juga boleh. Saya nggak keberatan. Nah, lalu mengenai jam pertemuan kita fleksibel aja. Karena saya tahu kan kita kerjanya kan kesana kemari ya. Artinya sulit dipegang itu. Bu Eka ada putrinya tuh. Oke, kita sesuaikan aja dengan jam yang tersedia, tapi target kita harus sampai gitu, targetnya harus sampai. Nah, untuk itu saya susun program. Yang pertama sebenarnya ini kan karena sebelumnya sudah ada Pak Iman ya, Dr. Iman yang sudah mendahului di situ, dan selesai, sudah UTS, sudah ya UTS kan? Sudah dok. Udah, hasilnya kira-kira bisa ya, gampang ya. UTS kan simple lah itu. Gampang-gampang aja. Nah, kemudian saya sebenarnya hanya menyambung aja Pak Dr. Iman, saya sambung, tetapi karena ada perbedaan tentunya sedikit-sedikit, tapi saya sambung aja. Nah, seingat saya, Dr. Iman ini mengingatkan saya, walaupun tidak pernah disampaikan ke saya, katanya nanti yang balance scorecard akan dijelaskan oleh Pak Toto, katanya gitu. Ya benar nggak? Ya. Kalau saya nggak salah dengar begitu ya. Jadi saya intip-intip dengar ya Bu Lela ya. Ini nanti yang balance scorecard dijelaskan oleh Pak Toto gitu. Saya pikir enak aja lu. Nggak apa-apa. Saya kira terima kasih saya dikasih tugas. Jadi begitu saya lihat, loh ya oke lah. Dan kebetulan memang yang pakai kalau lihat dari silabusnya nanti saya akan sampaikan silabusnya. Kalau tidak diangkat sekarang, saya angkat di aja ya, di WA ya. Saya sampaikan di WA. Nanti mohon dilihat saja, lebih mudah saya kira. Silabus ini karena Pak sudah sangat banyak membahas konsep ya kan. Konsep saya lihat itu di mata kuliah yang diberikan oleh beliaunya, konsepnya banyak, bahkan ada juga disuruh mengevaluasi pekerjaan kelompok ya, masing kelompok ini mengevaluasi ini, cross evaluation. Halo dok. Stable ya connectionnya. Ada ya, ada unstable. Lela bisa dengar? Dengar dok, dengar. Enggak. Dengar dok. Jelas dok. Nggak jelas? Jelas dok. Note and clear, oh dok. Jelas. Kalau misalnya nggak jelas, nanti sambungan ke teman-teman ya. Tapi sampaikan hampir semua materi melalui WA saja. Dan kalau mau kirim email boleh kirim email. Tapi mungkin utamanya WA dulu. Nanti kalau ini kurang baik kirim email. Dan saya juga bisa pakai Adlink, tapi saya jarang pakai. Jadi mungkin kalau ada yang udah biasa pakai Adlink minta dibantu. Terutama untuk absen ya, absensinya.
kalau ada yang perlu di interrupt ke saya silakan loh, supaya ada komunikasi kita. Ya. Nggak ada. Pak Kosasih. You alright? Dok, Ya, Pak ya, Pak. Bisa menyimak, Oke, Pak. oke. Ya. Iya, Ya, Pak. syukur Pak kalau Dokter menyimak. Toto. Karena gini, kalau saya nggak direspon, tidak ada tanda kehidupan, sepertinya saya ngomong sendirian nih. Ya, Pak Dokter Toto, mungkin Ya. kalau untuk kuliah kita menginginkan pakai link Zoom yang khusus ini aja, Dok. Tapi kalau dokter mau misalnya untuk posting di Edlink silakan aja. Karena di Edlink itu ternyata kita tidak bisa merekod, Dok. Sehingga kita tidak bisa review kembali kuliahnya gitu loh, Dok. Udah, oke. Saya lebih senang, lebih nyaman pakai ini sebenarnya saya. Iya, Dok, kita pakai ini Ya aja udah, ya, Dok, ya, sepakat ya. Yang penting ada absen. Iya, Karena absensi itu mau Pak absensinya dipakai gaya sebelumnya juga boleh. Jadi nanti, di WA itu dicantumkan yang hadir juga bisa. Iya. Kalau biasanya kita absensi pakai foto, Dok. Foto ini, foto Zoom ini. Oke, ya udah, ya. Ya, syukur kalau bisa. Ya. Nah, oke, saya tampilkan ini dulu ya, silabusnya sebentar ya. Siap, Dok. Siap, Pak Dokter. Siap, Dok, menyimak. Siap. Ini ada orang ngirim telepon. Ada musiknya lagi. Bentar. Kok ini sih tak? Kalau dilihat, ini saya share screen dulu kan ya? Iya, Dok. Itu di sini ya. Terus kok kehilangan ini? Oh, ini double kali ya? Ini double kali ya? Maaf ya. Halo, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Saya sedang mengalami kesulitan untuk mengangkat ke ini. Sebentar. Oh ini, udah muncul belum? Muncul, Dok, muncul. Oke. Nah, ini gini, bentar saya bukakan. Ini kan tinggal dibaca aja ya, saya kira. Tapi yang saya ingin sampaikan langsung adalah, sebentar, saya buatkan ini. Harusnya pakai itu ya. Nah ini, singkat cerita begini, singkat cerita. Mudah-mudahan ini bisa tampil bagus. Ini kan session 1 sudah terlewati lah 1, 2 ya. Cuma lihat aja sebentar ya. Ini sebenarnya bahannya relatif tentunya sama dengan Dr. Iman, tetapi ada perbedaan karena saya menekankan bukunya selain David David yang Strategic Management, atau juga saya pakai Thomson Strickland ini. Nah, 2 buku ini saya punya soft copy-nya. Nanti mau saya kirim lewat WA semua, gitu. Silahkan mau ya semua saya kirim, semua yang ada di saya kirim lewat WA. Kalaupun toh mau di-download silahkan, di-print boleh, enggak juga nggak apa-apa, asal bisa dibaca. Nah, ini bukunya. Nah, ini 1, 2, 3, saya kira ini tinggal dibaca diurut aja. 3, 4, 5, kita Anda kan sampai 7 selesai kan? Nah ini midterm udah sampai ya, selesai kan di situ, ya kan? Itu UTS ya. Nah sekarang saya tinggal meneruskan dari 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya, gitu. Itu ya, nanti mohon dibaca saja, nggak ada yang aneh saya kira, cuma perlu dibaca gitu. Menurut saya mohon Anda baca semuanya, jadi tahu posisi kita di mana. Nah, yang menarik saya kira ini adalah, saya tutup dulu ya.
yang menarik dari pola ini, apa yang saya sampaikan ini nanti adalah bahwa semuanya itu akan banyak. Saya tutup dulu ya, saya kira. The screen is stop. Ya. Dah. Ujungnya adalah gini, ada tugas mandiri harus dikumpulkan. Intinya itu tugas mandiri dari Anda itu, karena saya kan kita nggak bisa ketemu langsung, jadi saya nggak bisa memberikan pertanyaan yang kemudian Anda respons, apalagi nggak ketemu. Dan biasanya kalau di online gini kan Anda tinggal nampilkan foto terus ngumpet ya kan? Kan saya nggak tahu, ya nggak, kan? Biasanya kan gitu. Muncul Pak Dokter. Muncul Pak, nggak ngumpet Dokter. 1-2 orang aja muncul, cuman tambahin foto-foto semua. Saya juga bisa gini kalau mau nih, ya kan? Nah, kan saya juga gitu juga. Nih, Dokter Toto ganteng banget. Nggak lihat kan? Ya Allah, dokter saya menyimak. Nah, makanya kalau gue dikasih foto, gue ganti foto juga. Lebih keren foto saya kasih Harto ya mukanya. Kan? Lebih keren foto saya kan daripada saya. Iya benar dok. Ya benar lagi. Jadi terus gini. Jadi pertama saya ulang aja, ini mungkin sudah agak acak nih ngomongnya. Pertama saya meneruskan Dr. Iman gitu. Dan sesuai permintaan Dr. Iman, walaupun tidak sampai ke saya, tapi akan saya dengar Dr. Iman menghendaki kita bicara balance scorecard pada akhirnya. Oke, itu sih nggak terlalu susah, gampang lah itu. Nah, tapi sebelumnya gini, saya akan berikan beberapa kuis. Ada 3 kuis sebenarnya, yang dari 3 pertemuan. Yang pertama nanti kuis pertama, kemudian kedua juga pada pertemuan kedua, dan ketiga juga ada pertemuan ketiga, dan pertemuan keempat itu ada kerja kelompok yang serah dibaginya bagaimana. Nanti itu kerja kelompok itu isinya menjawab pertanyaan studi kasus. Jadi kerja kelompok itu ada studi kasus yang Anda harus diskusikan. Mudah-mudahan nggak repot waktu kerja kelompoknya. Nanti ada kasus yang memang itu dari buku Fred David, bagus sebenarnya untuk dijawab atau didiskusikan lah sebenarnya per kelompok ya. Nah, oke, saya ulang. Pertama ada tugas mandiri. Itu pertemuan pertama, ini nanti saya berikan ke Bapak Ibu sekalian. Saya kira lewat WA saja. Tugas mandiri ini disertai beberapa studi kasus. Studi kasusnya ada 2 kalau nggak salah. Itu mohon dibaca aja. Nanti pertemuan kedua juga ada begitu persis studi kasus kasus tugas mandiri yang kedua dengan studi kasusnya. Terus terakhir tugas mandiri ketiga dengan studi kasusnya, dan pertemuan terakhir di akhir Januari itu ada kerja kelompok gitu ya. Hanya itu aja. Nah, dari situ selain UTS UTS akan ada nilainya kan dari Pak Iman. UAS nanti dari saya itu ya sudah, itu aja yang kita kerjakan. Nah, untuk itu sorry, kenapa? Siap. Ya, untuk itu nanti saya sampaikan semua materi buku ya. Bukunya sebenarnya ada 4 kebanyakan ya. Nggak apa-apa. Itu bukunya free kok. Jadi baca aja bukunya. Buku asli itu download asli. Bisa ada 2 bahasa Indonesia, ada 2 bahasa Inggris gitu. Ya. Mau dibaca boleh, nggak boleh. Tapi ujiannya akan dari situ. Jadi Anda terpaksa baca gitu kan. Ya, saya kira nggak susah juga ujiannya. Sambil ada pasien bisa baca juga. Iya, atau sambil di proyek itu tadi Pak Majid bisa dibaca juga. Saya kira sempat. Ya. Mungkin belum ada pertanyaan kan? Silakan. Siap, Dok. Siap. Lu jangan siap-siap doang lu. Lu mesti nanya, kalau nggak nih nggak ngerti di mana kan gitu. Kalau nggak ngerti semua Dok, silakan Dok, nggak ngerti ya ngulang lagi. Artinya itu yang akan kita kerjakan gitu. Nanti Anda baru melihat setelah ada baca sampaikan ya. Nggak ada yang aneh. Misalnya gini,
misalnya gini, Pak Majid mungkin yang ini kelihatan dari tadi. Pertanyaan misalnya, Bapak kerja di perusahaan apa, Pak Majid? Bisa kita ini nggak diskusikan nggak? Itu masih di mute, itu bisa di on nggak, Pak Majid? Mute-nya mesti dicabut, dilepas tuh Pak Majid. Masih di mute. Pak Majid suaranya masih mute. Ya, Nah, dokter. Udah. Bapak kerja di perusahaan apa tadi? Diulang, Pak. Di perusahaan pertambangan emas, dokter. Oke, ya. Nah, pertanyaannya misalnya gini, apa sih Pak yang disebut, coba sekira buat semuanya ya. Sebenarnya kita mempelajari manajemen strategi itu untuk apa? Ini pertanyaan Pak Imam kali. Tapi Ya. saya ulang aja. Memang diperlukan untuk perusahaan kita. Untuk mengetahui strategi dari manajemen di perusahaan ini untuk kedepannya, untuk memanage bagaimana produksi untuk meningkatkan produktivitas yang jelas, dokter. Oke. Jadi sebenarnya apa sih yang dikejar oleh perusahaan kita dengan menerapkan manajemen strategi? Apa sebenarnya yang dituju? Jadi kalau boleh saya menjawab, Pak. Ya, silakan. Ya. Ya, jadi ini kan Pak, tujuannya yang dituju oleh yang ditujukan supaya kinerja perusahaan itu menjadi lebih efektif. Jadi dengan belajar manajemen strategi ini bisa mengaplikasikan, mengevaluasi strategi-strategi perusahaan tersebut apapun yang telah disepakati secara efektif dan efisien begitu, Pak. Oke. Jadi apa sebenarnya yang dituju oleh perusahaan? Apa istilah? Visi misi, Dok. Nama apa? Keuntungan, meningkatkan profit mungkin, Dok. Keuntungan, profit, apa lagi? Apa sih? Sehingga visi misi untuk dari ini, perusahaan gitu. Sehingga visi misi dari perusahaan tersebut dapat tercapai, Dok. Oke. Untuk apa sih visi misi tercapai? Untuk keberhasilan perusahaan itu sendiri, Dok. Ya, kenapa? Jawab. Harus berharap. Apa pentingnya sih? Ya, apa pentingnya? Ulangi. Saya putus-putus ya. Apa sih pentingnya kita harus berhasil? Untuk apa? Pak Majid kan, ya kenapa perusahaan Bapak harus untung, harus produktif, harus sesuai visi misi dan sebagainya. Untuk apa? Ya, untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Untuk achievement-nya itu, dokter. Ya. Target itu apa, Pak? Target Tujuan. apa aja? Tujuan. Oke, bagus. Betul. Lalu apa lagi? Kalau di sini untuk produktivitas, memperbanyak produksi emas dan juga keselamatan kesejahteraan karyawan, begitu, dokter. Ya, pentingnya apa kesejahteraan karyawan itu? Ayo, jawab saya terus. Yang seru. Pentingnya apa? Saya capek target, Pak. Taraf hidup yang lebih baik. Ulangi, Pak. Untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Sorry nih, Pak Majid yang lebih gampang suaranya karena Pak Kosasi juga nih kayaknya. Iya, Pak. Ya untuk apa sih sebenarnya perusahaan memerlukan itu? Iya. Agar ini, Pak, selain itu yang tadi benefit, profit, kemudian juga bisa mengetahui kelebihan-kelemahan dari perusahaan tersebut, ancaman apa juga, kemudian peluangnya dari perusahaan tersebut. Dengan memahami sistem SWOT yang diajarkan juga di manajemen strategi tersebut sebagai salah satu contohnya. Ya itu untuk apa? Ya itu semua untuk apa? Untuk bisa bersaing dengan perusahaan lain, Dok. Nah, itu dia itu. Nah, itu strateginya. Hanya competitive advantage. Ya kan? Betul, Dok. Jadi kalau dikatakan ini untuk apa? Ini keunggulan bersaing. Sekarang kan perbedaannya misalnya perusahaan Pak Majid dengan perusahaan yang lain beda, Pak. Beda, dokter, beda. Dimana sama perusahaan yang sejenis, bedanya apa? Bisa beda nggak?
Strateginya beda, dokter. Nah, Strategi itu apa dalam strategi beda? Nah, itu sesuai kemampuan, sesuai skill dari perusahaan tersebut, dokter. Oke. Kalau Jadi bisa sebenarnya kan setiap perusahaan strategi. itu kenapa kita perlukan manajemen strategi itu tujuannya kan itu di dalam konsepnya kan untuk mendapatkan sustainable competitive advantage, ya kan? Jadi yang dikejar itu ya keberhasilan terus-terusan, jadi kemampuan bersaing, keunggulan bersaing, tapi sustainable gitu. Sehingga kita perlu, itu kan saya kan cuma ngomong yang ada di buku ya konsepnya, ya sehingga diperlukan manajemen strategi, tetapi tidak hanya sekali menangnya, harus sustain terus-menerus. Maka kita butuhkan manajemen strategi kan gitu. Kan konsepnya gitu. Jadi itu yang kita pelajari sebenarnya. Jadi nggak cuma sekali. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya mengingatkan di Fred David itu bukunya mungkin kalau dibaca ya, bacanya Hanger ya apa? Siapa? Thomson Hanger, siapa lupa namanya. Yang satu lagi itu lebih agak banyak analisa tools, management tools yang isinya temannya SWOT lah. Temannya SWOT itu ada BCG, ada SPACE, ada QSPM, gitu, ada beberapa. Nah, saya menitik beratkan itu Bapak Ibu sekalian, nanti dalam sesi ini sampai 4 pertemuan kita akan banyak di situ, sehingga Bapak Ibu sekalian dengan konsep yang sudah dipelajari yang diberikan oleh Pak Iman dengan segitu banyaknya yang saya lihat sudah sangat lengkap ya, bahkan beliau juga membahas satu persatu kelihatannya ya, sabar banget gitu ya, satu persatu gitu, walaupun mungkin menghadapi foto-foto aja kan ya, tapi satu persatu dibahas oleh beliaunya. Ini foto-foto juga nggak bergeming, nggak bereaksi. Oke, jadi saya pikir titik beratnya itu nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu mempelajari tools, analisis tools, saya menyebutnya tools management ya, management tools untuk menganalisa semacam SWOT, TOWS, lalu BCG gitu ya, SPACE, QSPM, company juga ada external internal analisis. Jadi itu yang diperlukan sehingga nanti bisa dipakai oleh Bapak Ibu sekali, karena Bapak Ibu kan belajar nih sebenarnya, belajar alatnya harus dikuasai juga, jadi nggak hanya konsep. Oleh karena itu nanti alatnya setelah dipelajari, itu Bapak Ibu membahas konsep, studi kasus maksud saya. Jadi studi kasus itu yang Bapak harus bahas, Bapak Ibu bahas, lalu kita bicarakan di situ. Gimana? Dah. Kalau gitu cukup deh. Apalagi nih? Saya akan ke WA semua ya. Jadi bukunya ada, mungkin nggak sekaligus, kalau nggak sekaligus nanti mungkin nggak kebaca malahan karena nggak sempat dibaca terus jadi lupa. Jadi 2 saja saya sampaikan. Nah, atau gini aja, saya sampaikan nanti tugas mandiri pertama dengan 2 literatur, artikel yang Bapak Ibu mesti baca. Kemudian, nah permohonan saya untuk Bapak Ibu sekalian, tugas mandiri itu ya, itu dijawabnya nggak usah panjang lebar, cuma ada 3 pertanyaan sih. Itu untuk menyambung apa yang diberikan Pak Dr. Iman dengan saya gitu. Jadi supaya nyambung. Itu dijawab dengan tulisan tangan. Ya Bu Nur. Baik, dokter. Dijawab. Iya. Gimana Dok? Dijawab pakai tulisan tangan Dok? Iyalah. Yang mana nih Dok? Semua. Wah, tulisan tangan nih Dok, beneran. Ya. Tulisan saya jelek Dok. Dok, tulisan saya jelek banget Dok, gimana? Ya, pakai bahasa Arab juga boleh. Pakai bahasa Arab juga boleh. Biasa nulis cepet Dok. Puter lah Dok. Ya, harus dengan tulisan tangan, kalau nggak saya terima. Ini kan namanya dosen nggak begitu ya, harus dituruti dong. Siap ya kan? Dong. Makanya jawabnya jangan panjang-panjang, 1 lembar aja. 3 pertanyaan cuma jawab selembar, dah cukup. Ya, tulisan tangan. Tahu nggak kenapa perlu tulisan tangan? Ya, ini kan
begini, ini bukan salah-salah saya mintanya, ini ada kajian ilmiahnya. Jadi Bapak Ibu ini kan sibuk sekali, ya. Baca aja mungkin nggak sempat, gitu. Jadi cuman biasanya dengar, kalau kuliah begini dengar dari kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya, atau sebaliknya. Nggak sempat. Nah, sehingga tugas ini saya berikan dijawab dengan tulisan tangan. Antara lain kalau gini, itu namanya metodenya brain friendly method. Nggak pernah dengar? Buka internet ya. Brain friendly method. Metode brain friendly. Itu kalau Bapak Ibu menulis tangan, dari baca apa aja, nyontek juga boleh, dari mana aja boleh, itu akan terjadi proses dari mata ke otak ke tangan gitu. Maka terjadi brain friendly, ya, merekam dengan sendirinya karena tulis tangan. Itu sudah saya pakai, hampir semua mahasiswa yang kuliah dengan saya pakai itu, mau S1 mau S2, apalagi S2 dengan yang sudah nggak mungkin sempat baca. Tapi kalau nyontek dari teman pun boleh, tapi kan nyontek terus baca kan, nah ketika baca kan tulis tangan, nah itu terjadi proses gitu, ya kan, jadi aman sebenarnya. Jadi saya nggak usah nyuruh baca ya, nggak usah gitu, saya diemin aja. Pasti kalau dia nyontek apapun juga, nyalin buku juga sama kan, itu kan nulis kan, ya, tulis tangannya itu penting gitu, ya. Jadi saya mohon itu dikerjakan, simpel aja kok, nggak usah banyak-banyak, tapi tulis tangan. Gitu. Nah, saya mau nyuruh apa lagi coba? Suruh rajin. Nanti kalau nggak bisa, kalau cuma copy paste aja, ya buat aja sekarang. Kita nggak usah kuliah, ya kan? Nggak usah ketemu susah-susah, pakai Zoom segala, buat amat. Isi aja absen, laporin ke si Eko, selesai, ya kan? Ya enggak. Maksud saya mohon itu aja. Jadi ini pun juga pertemuan kita sebentar aja, saya akan kirim semua ke WA, ya kan, gitu aja. Kirimkan semua WA, Bapak Ibu kan pasti juga ada kesibukan kan. Saya juga biar nggak terlalu lama saya lihat fotonya. Jadi gitu aja. Pak Toto, mohon maaf. Untuk nanti setelah ditulis tangan tersebut, apakah boleh dipoto atau bagaimana Pak? Atau di scan gitu? Ya. Mungkin ada teman yang mungkin tidak memiliki fasilitas PDF atau tidak memiliki fasilitas scanning gitu. Boleh dipoto juga, Pak? Boleh. Foto aja pakai WA boleh, kirim ke saya. Ya kan? Di foto seluruhnya boleh. Atau kalau mau scan itu kan ada juga smartphone yang ada fasilitas scan. Cam scanner. Ada. Pakai cam scanner, ya. Ya, saya juga pakai itu. Saya pakai itu juga untuk semuanya, kerjaan saya pakai itu. Yang ada di handphone. Atau jadi nggak usah pakai komputer gede di kantor, nggak usah. Kalau bisa, tinggal di-download juga sih di handphone bisa di-download kan, cepet kok itu. Download kalau mau pakai fasilitas scannernya di WA bisa, di handphone bisa. Tapi kalau nggak di foto kirim ke saya, ya. Kirim ke handphone aja. Kirim ke handphone aja. Kirimnya WA group ya, Dok? Boleh, WA group. Tapi jangan lupa dikasih nama dan nomor induk. Nomor induk menjadi nggak penting, tapi pentingnya nama dengan nomor grup, nomor kelas. Nomor kelas. Ya, karena kan kelas saya kan ada 60 orang nih. Jadi kalau ketukar-tukar walaupun WA-nya beda, ya. Jadi mohon nama boleh, nggak usah disertakan fotonya, nggak usah. Foto masing-masing nggak usah. Jadi nama kemudian kelas, ya, kelasnya aja. Kelasnya. Baik. Kira-kira gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan yang sudah diterima oleh Bapak Ibu sekalian dari Dr. Iman, mungkin ada yang mau disampaikan ke saya? Pak Agung senyum terus nih fotonya. Bu Ade ada komentar? Sementara belum, Dok. Iya, baiklah. Ya. Mungkin teman-teman. Dok, biasa kalau belum lihat soal, belum lihat materi, nggak ada yang banyak bertanya, Dok. Kalau udah lihat soal, nah itu pasti rame nanti. Oh, ya
maklum lah ya. Iya dok. Belum lagi tuh Bu Eka dengan putrinya. Ambil ngasuh. Bu Eka tuh di Jakarta, di Indonesia atau Kuwait. di? Oh gitu. Saya di Kuwait, Dok. Wah, satu keluarga. Aduh, asik bener ya. Enggak, Dok. Suami saya di Saudi, Dok, di Jeddah. Maaf nih sambil ngasuh nih. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya, itu ada juga ngasuh. Oke, ada Pak Gede Swastama Putra. Background-nya bagus tuh. Gunung apa tuh? Merapi. Ya. Pak Dan? Oke. Bu Tri belum saya. Oh, bukan. Oh, Pak. Bu Tri, Pak Eko. Belum. Bu Eli. Bu Kumala tapi saya tegur. Ya, gimana Bu Eli? Iya, hadir. Oke. Sudah selesai Bu tugasnya? Bu Eli? Saya lihat. Oke. Ya. Pak Bisri. Ini udah lama nggak ketemu. Fotonya masih ingat saya nih. Ya, Pak Bisri. Ada Dok. Dok, nanti kalau misalnya UTS juga gimana sistemnya, Dok? Kayak yang dibilang tadi, Dok? UAS. Oh ya, UAS, maaf ya, UAS ya. UAS bisa UAS di normal aja. Saya cuma minta ini aja, tugas mandirinya aja. Oh iya. Tugas mandirinya. Gitu. Biasanya kalau tulisan tangan itu ada hubungannya dengan psikologis ya Dok? Psikolog gitu. Iya. Terkait seperti juga itu. Iya, terkait seperti itu juga. Makanya saya mohon itu tulis tangan walaupun tulisannya jelek ya. Nggak apa-apa. Meskipun nggak bisa terbaca nggak apa-apa ya Dok ya? Kelihatannya saya bisa baca. Nggak bisa. Saya baca semua kok. Ini saya sudah pakai dari beberapa kelas gitu loh. Mungkin sejak di Sahid saya pakai begini metodenya, pendekatannya. Gitu. Dan itu nggak banyak juga kan, soalnya nggak banyak. Cuma untuk tugas mandiri ini aja. Gitu. Ya. Ya, jadi saya mohon itu aja. Jadi Pak Dison saya belum sapa nih. Pak Arif kemarin kembang-kembang. Oke. Ada yang lain Bu Lela? Bu Laili ya, Bu Lela lagi, Bu Laili. Ya dok, gimana? Ya, ada hal lain dari Bu Ketua Kelas? Sementara tadi yang sudah dokter sampaikan sudah cukup jelas. Misalnya teman-teman bisa mengikuti dok, harus. Ya, jadi saya ulang ya, bukunya itu Fred David. Fred David itu sebenarnya ada, saya pakainya sih buku terakhir itu edisi 16 terbaru, yang terbaru 17 saya nggak download, tapi yang saya minta dok putus yang penting dok. toolsnya bisa dipakai sama. Putus ya, susah ya. Tulisannya memang your internet is unstable. Kenapa ya? Saya coba pindah bentar ya. Sorry. Pindah. Sekarang gimana? Lagi tapi di rumah dong. Aja. Jangan saya di rumah. Maklum lah. Saya work from home. Tetap masih kurang bagus ya? Udah bagus sih dok sekarang, udah oke. Udah, mudah-mudahan masih. Jadi itu syukur kalau tadi putus-putus ya, jadi mungkin jadi nggak enak menerimanya. Saya kirim tugas mandirinya dengan beberapa artikel. Yang pertama ya, itu ada 3. Tapi pertama dulu satu-satu lah. Saya nggak akan barengan semua. Kemudian bukunya ada 2 paling tidak. Nah, itu mohon dibaca bahasa Indonesia sama yang bahasa Inggrisnya gitu. Mungkin 3 ya, 3. Tapi kita mengacu ke semuanya itu dipakai, dilihat aja.
dan insya Allah tugas mandirinya terkait itu, jadi nggak repot. Itu Pak Dr. Iman kan saya lihat videonya dengan sangat telaten menjelaskan semuanya ya, satu persatu gitu, sabar banget ya. Iya dok. Iya kan, nggak kayak saya mungkin ya. Semuanya cepet-cepet aja. Kelihatannya udah pada pinter-pinter kan, udah pada ngerti ya, ngapain gua terangin lagi. Ya Pak Majid ya. Pak Gede. Ada yang belum paham, Dokter? Ya apa, silakan tanya dong. Semuanya ya, banget kan semuanya. Oke, oh ya. Strategi persaingan. Ya. Bentar. Oke, saya teruskan ya. Tapi sebentar. Persaingan dulu. Ya, tadi jelas saya ingatkan tadi bahwa yang kita pelajari itu tidak lain adalah tujuannya untuk mendapatkan sustainable competitive advantage gitu ya. Jadi bahasa Indonesianya keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Gitu. Ya terus-terusan perusahaan itu akan mendapatkan itu. Oleh karena itu proses dari manajemen strategi itu nggak bisa sekali ya, tapi terus-terusan dan dievaluasi terus-menerus gitu. Maka mendapatkan itu tujuannya, gitu. Harus dapat. Jadi perusahaan Pak Majid ataupun siapapun juga itu akan mendapatkan keunggulan bersaing terus-menerus gitu. Artinya bahkan itu bisa mengungguli lawan-lawan bisnisnya gitu. Harusnya gitu tujuannya. Ya. Ada perusahaan yang memang lebih baik karena lebih baik SDM-nya misalnya gitu, maka produksinya lebih baik di bidang apa gitu. Sedangkan yang lain menang di mana gitu. Jadi tidak akan sama gitu ya. Saya kira itu tujuannya. Nah, kemudian dasar dari ilmu manajemen yang kita pelajari ini, Bapak mungkin pernah dengar atau Ibu pernah dengar, yaitu resource, itu anak saya itu, Pak, cucu saya, resource based view. Pernah dengar itu? Resource based view. RBV. Nah, resource based view kalau Bapak itu download akan ketemu. Tapi akan saya kasih artikelnya. Artikelnya apa aja. Jadi akan banyak artikel nih saya kirim. Mudah-mudahan dibaca semua. Resource based view. Menjadi satu pertama yang ingin saya pastikan Bapak Ibu sama pemahamannya tentang sustainable competitive advantage. Itu. Yang kedua, resource based view. Jadi itu merupakan dasar dari strategi manajemen gitu. Dasarnya itu, konsep dasarnya itu. Jadi menggunakan memanfaatkan resources ya, resources sebenarnya. Resources dari internal ya, untuk memenangkan persaingan. Resource based view. Itu juga artikelnya ada. Jadi mohon itu dibaca. Jadi saya cuma mohon gini aja. Kalaupun toh sesi kita pendek ya, tapi jangan lupa di absen ya Bu Leli. Siap. Jangan lupa di absen. Sampaikan ke Pak Eko itu. Tapi mohon Bapak Ibu dengan kesibukannya silakan baca itu dan mengerjakan tugas mandiri dengan tulisan tangan gitu. Nah, insya Allah sasaran kita tercapai pada akhir pertemuan kita di Januari nanti, semua bisa selesai sesuai dengan target gitu. Ya. Pak Majid, apa lagi yang mau Ya Pak Majid. Suaranya putus-putus ya? Enggak sih dok, udah jelas sekarang dok. Nah, putus-putus. Ya, berarti saya nanti harus di luar, jadi nggak di kamar. Pak Majid? Nggak dengar rupanya. Ya dokter. Ya, saya dipanggil Pak juga boleh. Kalau dokter nanti saya takutnya saya terus mau nyuntik aja bawaannya. Siap Pak. Saya agak risih kalau dipanggil dakdok gitu. Malah di tempat saya dipanggil Prof, nah dulu Prof. Siap. Propeller atau Prof atau propeller? Ya kita maksudnya kan menghormati Prof ya. Ya nggak usah, pakai Pak, saya lebih terhormat. Makasih. Oke, siap. Siap Pak Toto. Ya, terima kasih. Kan lebih akrab kedengarannya. Iya betul ya. Udah, apa lagi? Pak Kos. Pak Kos Asih dengan seragam yang keren tuh.
Ya Pak. Ya udah ini Pak, udah jelas sih Pak. Udah. Bu tas Nimah ketawa. Bu Ade sih santai aja. Yang lain gue malah tahu ngeliat fotonya doang. Saya udah nyangka itu waktu itu. Terus dikumpulinnya kapan Pak Prof? Iya, sebelum itu ada udah saya tulis itu. Sebelum pertemuan pertama. Sebelum pertemuan kedua. Kan masih lama pertemuan kedua. Ya. Biasanya mahasiswa pakai nawar lagi. Kalau saya belum siap nih, Prof. Ya, biasa. Bisa dilebihin seminggu. Ya kerjaannya buru-buru. Tinggal ini mungkin suruh anak buah atau siapa, adiknya atau lu tolong kerjain tulisan tangan lu aja gitu. Tadi kumpulin. Prof. Ya. Dok, nanya Dok. Makasih Pak Dadan. Iya. Tadi kan katanya bisa lewat WA yang ngumpulin tugasnya ya. Iya betul. Tapi kadang ada dosen lain karena buat syarat tetap masuk ke Edilink juga gitu. Nah kalau dokter sendiri gimana Dok? Jadi di samping WA harus kita nggak perlu juga ke Edilink gitu. Nggak usah. Emang di link mau diapain sama dia? Nah, ya itu katanya buat syarat aja, ini permintaan dari kampus. Dia bilangnya gitu Dok. Jadi double Nanti kita kerjaannya Dok. Ya nanti saya yang tanggung jawab lah. Pakai WA aja. WA aja, iya. Yang tanggung jawab saya nanti. Iya, saya bisa upload ke arahan dari Dokter Toto aja, kita ikutin. Ya, saya jangan jawab saya. Tapi kalau masukin ke Adlink ya boleh, tapi saya nggak lihat nanti. Bukan siap Dok. Bukan WA saja, nanti yang saya sampaikan ke Adlink juga bisa. Tinggal saya upload aja. Biasa aja dikumpulkan ke PJ ya. Tapi absennya saya minta tolong nanti kalau Bu Lali ya. Absennya, memakai foto silakan. Yang penting kita bisa bertanggungjawabkan itu aja, ya kan? Nggak dikorup, nggak ada yang perlu dikorup, hanya prosesnya aja. Udah, kalau nggak ada, bener nih, nggak ada yang mau nanya, Bu dan Dameria? Yang Pak baru masuk Pak, maaf. Iya, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Nanti kan di absen sama Bu Lady. Pak Bisri tumben diem. Capek kali ya Pak. Lagi sibuk. Ada Dok, nyimak Dok. Apa? Masalah mau tanya Dok. Iya silakan. Untuk masalah manajemen strategi itu kan mulai kemarin kan dibahas sama Dokter Iman masalah peramalan, terus strategi manajemen. Yang saya pertanyakan sekarang itu dalam strategi manajemen itu untuk menjegal atau bukan menjegal sih, agak kasar banget tuh untuk persaingan tadi tuh. Boleh nggak kita ada tujuan perusahaan tersebut untuk mengalahkan perusahaan lain gitu? Dalam artian ya persaingannya seperti itu Dok. Apa memang kenyataan seperti itu Dok? Ya, menarik nih pertanyaan ini. Kalau Pak Bisri atau teman-teman menyimak gitu ya, sejauh pengetahuan saya, gini, pernah tahu di Amerika itu kan pakai Malcolm Baldrige Award, pernah dengar nggak ya? Malcolm Baldrige itu kalau di Amerika dipakai untuk mengukur ataupun mengevaluasi, itu kan award ya. Jadi menggunakan itu, kerangka itu, framework itu, mereka di Amerika itu melihat perusahaan mana yang terbaik gitu dengan award untuk mendapatkan award. Jadi itu kalah menang. Jadi setiap tahun hanya ada satu perusahaan gitu pakai award, apapun perusahaannya gitu. Jadi itu ditandingkan. Nah, kalau di Jepang kontras nih. Di Jepang namanya Deming Prize. Deming Prize, walaupun Deming itu dulunya memang orang Amerika, tapi Deming Prize di Jepang itu tidak beradu antara perusahaan. Jadi dalam 1 tahun itu, Deming Prize itu bisa diperoleh oleh beberapa perusahaan. Jadi dia pakai framework yang mana sesuai, maka semuanya dapat Deming Prize gitu.
Jadi mereka tidak bersaing. Kalau mereka bilang Deming Price itu atau perusahaan-perusahaan yang di Jepang ini iklim usaha di bisnisnya Jepang sama Amerika kalau mau dikontras dibandingkan. Mereka katanya istilahnya kalau di Jepang itu kita tidak bersaing antar perusahaan. Jadi nggak ada kalah menang, tapi kita kalau bisa menang semua. Yang diperoleh adalah target-targetnya gitu, yang dicapai. Target-target itu yang diukur oleh Deming Price itu. Nah, kalau di Eropa lain lagi, Eropa itu namanya kalau nggak salah Excellent Award European, itu juga hampir sama dengan Jepang, jadi tidak diadu. Nah, kalau kembali ke tadi Bapak tanya, ini boleh diadu nggak? Boleh, memang ada yang mau gitu. Bapak misalnya lihat perusahaan yang IBM misalnya gitu, mungkin dia memang adu kalah menang. GE misalnya, ini perusahaan-perusahaan yang berorientasi ke Amerika ya. Tapi juga mungkin tanya yang Toshiba misalnya ya. Coba lihat deh, dia pakai apa? Dia pakai Deming Price. Honda yang di sana Jepang pakai apa? Jadi itu perbedaannya. Tapi memang boleh kan, Anda kalau misalnya mau mengalahkan perusahaan lain ya boleh saja. Bahkan ada intelligence kan, business intelligence misalnya gitu. Tujuan untuk mengalahkan perusahaan lain. Ya mereka perlakuan itu dilakukan Pak Bisri. Oh iya. Jadi boleh aja. Nah tadi kok saya kembalikan ke pertanyaan saya ke Pak Majid tadi kan sustainable competitive advantage. Nah sekarang tergantung Bapak Ibu ini perusahaannya competitive advantage apa yang dikerjakan. Misalnya dua perusahaan yang bersaing, yang satu bisa produksi unik ya, produksi unik yang tidak bisa ditiru oleh perusahaan lain, kan dia dapat keunggulan bersaing ya gitu. Ya contoh lama nih ya, contoh lama itu misalnya dulu pernah dengar mungkin atau sudah zamannya belum ya, Sony Walkman. Kalau pernah dengar Sony Walkman dulu sebelum komputer rame itu unik. Hanya Sony yang buat Walkman waktu itu, nggak ada yang lain. Tapi terus yang lain niru, ada Panasonic, ada yang lainnya juga. Itu kan unik ya, waktu itu. Nah, itu merupakan competitive advantage juga bahwa tidak ada yang menyamai kan gitu. Perusahaan itu menjadi unik dan terus-menerus. Atau kalau mau dilihat dulu sih, sekarang udah enggak. Airline kita yang dekat ini, misalnya Garuda dengan Lion, langsung aja kita ketemukan head on gitu. Itu kan kenapa kok waktu itu ya, sekarang udah enggak ya. Tahun berapa itu Garuda masih terus on. Lebih banyak penumpangnya dibandingkan Lion misalnya. Sekarang udah enggak. Saya berulang-ulang udah bilang enggak. Ada analisa harus pelajari lagi. Harus dianalisa lagi. Itu karena mereka lebih duluan ya Pak, atau dia punya competitive advantage ya dibandingkan perusahaan yang lain. Jadi itu yang kita cari sebenarnya. Jadi Bapak Ibu juga itu yang dipelajari nanti. Nah, untuk mencapai ke sana ya, selain konsep-konsep yang Pak Iman sudah sampaikan ya, panjang lebar itu dengan sangat rajin-rajinnya, itu perlu mempelajari beberapa tools analisa. Saya nyebutnya management tools gitu. Dari mulai yang terkenal itu banyak orang pakai namanya SWOT. Nanti ada temannya SWOT itu TOWS, Threat, Opportunity, Weaknesses, and Strength. Ya, itu dibalik gitu. Nanti kita bicarakan pertemuan depan deh. Atau nanti Bapak Ibu baca, saya kirim artikelnya. Jadi itu yang dikerjakan sebenarnya, sehingga tools itu dipakai untuk Bapak Ibu nanti menemukan strategi apa yang mau dipakai ini gitu loh. Nah, tadi mungkin menyinggung sedikit. Kalau intuisi gimana? Dipakai nggak? Dia dipakai boleh. Kalau Bapak Ibu misalnya nanti timnya sudah buat analisa manajemen ya, menyusun proses manajemen strategi gitu, sampai suatu ketika udah hampir selesai, terus bilang oke, strateginya kita pakai ini. Nah kalau ownernya datang nih, juragannya datang, dia bilang jangan pakai itu, pakai ini aja strateginya. Itu sangat berbeda dengan hasilnya, boleh aja. Mungkin dia hanya pakai hidungnya dia kan, penciuman hidungnya, nggak usah pakai itu, jangan pakai strategi itu, strategi ini aja. Gue udah punya pengalaman nih, bisa begitu. Perusahaan yang keluarga mungkin akhirnya dia berhasil juga, misalnya kan. Jadi kita pakai itu termasuk itu ke dalam konsep juga ada penggunaan intuisi, ya.
Jadi bisa sampai ke sana. Tapi dalam kaitan ini, karena Bapak Ibu sedang mempelajari, kalau buat saya tools yang dipelajari, ya diikuti bagaimana cara penggunaannya tools. Gitu. Bahwa nanti mau dipakai terserah. Ya, ini kan seperti ibaratnya apa? Tukang kayu misalnya kan. Bapak Ibu mau pakai palu boleh, pakai tang boleh, pakai obeng boleh, tapi harus sesuai dengan apa yang diperlukan gitu. Nah, kita pelajari toolsnya selama pertemuan ini nanti sampai selesai. Pada akhirnya Bapak Ibu harus membuktikan, walaupun ini kerja kelompok, membuktikan bahwa Bapak Ibu bisa menggunakan tools itu. Masih ingat kan mungkin kalau kita harus punya KSA ya, saya menilainya itu. K-nya kompeten apa? KSA itu knowledge ya, K-nya knowledge, skill dan attitude. Nah, knowledge-nya kan dari pengetahuan nih Bapak Ibu sekalian menjawab pertanyaan ya. Kemudian apa skill-nya dari mengulas apa studi kasus berkelompok. Nah, attitude-nya termasuk dalam diskusi dalam kelompok itu. Jadi itu merupakan kompetensi based ya. Sekolah kita kan apa di mana-mana sekarang harus kompetensi based, berbasis kompetensi. Saya kira pekerjaan Bapak Ibu juga berbasis kompetensi, nggak ada yang enggak gitu. Nah, kita berusaha ke sana supaya sebaik mungkin. Mungkin itu Pak Bisri, kalau sedikit menjawab. Kalau kurang ya tanya aja lagi deh. Ya kan pengalaman dulu di pilot kan dulu. Jadi kan persaingan penerbangan itu kan begitu ketat sekali gitu saya lihat kan. Jadi manajemen strateginya kan harus mumpuni, kalau enggak bisa kekas dengan inovasi yang lainnya seperti itu, Andro. Ya, ya. Ya kan yang dilihat tergantung dari bisnisnya ya, di mana gitu. Kalau di penerbangan kan biasanya kan kuat-kuatan di teknologi, kuat-kuatan di kompetensi sumber daya manusianya gitu. Safety kan utama gitu. Jadi nggak boleh nggak. Di kesehatan Bapak Ibu kan yang menangani kesehatan kan juga gitu. Safety utama gitu kan. Nanti kalau bareng-bareng dalam di bidang kesehatan itu harus ada teamwork gitu. Jadi itu tidak hanya masalah teknis pintar nyuntik, kalau orang gampangnya melihatnya nggak cuma pintar nyuntik, tapi teknis kerjasamanya seperti apa. Itu non teknis ya, kan seperti itu. Nah itu merupakan bagian dari kegiatan untuk mencapai sustainable competitive advantage itu. Saya kira ya, menarik sih, tapi itu nanti dirangkum di itu. Saya berikan tugas mandiri itu Pak Bisri, Bapak Ibu sekalian yang lain. Nanti mohon saya kasih ada artikel saya kirimkan juga, mohon dibaca itu aja. Terus dalam kesimpulannya karena tugas mandiri, ya tuliskan dalam tulisan tangan aja, nggak usah panjang-panjang, satu lembar aja, satu lembar folio gitu kan, udah gede. Iya gede banget. Ya tulisannya gede-gedein aja Pak, biar sedikit kan gitu. Normal aja, nggak usah khawatir. Yang penting jawab lah gitu. Jadi orang jujur aja lah, ya kan? Nggak usah. Dengan kemampuan. Pak, bertanya Pak. Ya, mangga Bu Ade. Ini menyangkut pribadi nih Pak, nggak apa-apa ya? Boleh. Karena sudah terlanjur tergejebur ke manajemen nih, walaupun udah pintar nyuntik, ini udah lahir ke jalur. Jadi akhirnya terpikir kalau misalnya manajemen ini bisa diterapkan dengan perusahaan kecil kita, misalnya mau buka apotek nih, apa bisa diterapkan manajemen ini, Dok? Gimana ini kalau misalnya ini menurut Pak Toto, kalau misalnya kita mau buka apotek gitu ya, misalnya gitu. Nah, supaya bersaing dengan orang lain itu harus dari mana dulu gitu, Dok? Ya. Ibu kan lihat itu Bu, kan ada ya ini kalau kita terpaksa misalnya ini ceritanya mau beneran ilmiah kan gitu ya. Jadi harus buka buku. Itu tahapannya ada Bu. Tahapannya kan tinggal diikuti dari mulai ya mau nggak mau kan, walaupun perusahaannya kecil kan. Jadi sebenarnya ini membuat perusahaan baru ini apa sih tujuannya itu? Mimpinya apa mimpinya? Ya yang disebut visi misi itu kan. Mimpinya apa? Itu kalau sekarang lebih enak, baiknya ditulis kan, lebih baik ditulis sehingga jelas nih. Dah, lalu lihat eksternal
evaluasi saingannya siapa aja nih? Ada pesaingnya nggak gitu? Ada, misalnya tetangga sebelah misalnya Dok, beda kampung misalnya gitu ya, beda desa gitu. Bagus. Ya, tetangga sebelah itu misalnya sama-sama nih mau buka tadi toko obat ataupun kuliner atau apapun lah ya. Nah, saingan ini mau tetangga kayak mau agak jauh dikit boleh. Itu dia udah sampai mana, dia udah bisa apa. Kita akan bersaing nggak sama dia. Ini ambil contoh yang gampang aja. Itu kalau misalnya di kantinnya Sahid misalnya, mau buka juga restoran gitu. Pertanyaannya, ada restoran apa aja ya? Oh, ada ayam goreng. Restoran ayam goreng. Dia lebih enak apa enggak? Ya, penyajiannya gimana? Kalau menyajikan pakai cobek atau pakai piring kertas atau pakai apa gitu. Kalau kita nggak pakai piring misalnya. Piring beling, bahkan lebih enak misalnya gitu. Jadi hal-hal sekecil itu diperhatikan untuk memenangkan persaingan itu. Gitu. Lalu baru kita lihat internalnya, wah kita nggak SDM-nya kurang pinter nih, gitu. Misalnya yang bantu kita nih nggak begitu ahli, nah berarti perlu perhatian, perlu di briefing, perlu apa? Jadi internal kan, itu urutannya kan gitu. Baru mikir, oke, tujuan jangka panjang apa nih yang bisa dikonkretkan? Pencapaiannya apa? Apakah target uangnya, target produksi, apa gitu? Itu ada semua di tahapan ya. Nanti itu di buku yang saya akan sampaikan ke Ibu ada itu. Bahasa Indonesia lagi ringkasannya ada. Jadi iya Pak, iya. Ya, yang saya sampaikan. Iya, jadi intinya kalau kita buka ini mah contoh misalnya Pak ya. Contoh, jadi kita untuk bersaing dengan tetangga itu kita nggak usah banyak obat-obat, misalnya 2 atau 3 biji tapi komplit gitu misalnya gitu ya. Itu yang namanya Ibu nanti dibandingkan tetangga, saya punya ini yang di tetangga nggak ada. Jadi kan namanya competitive advantage, Bu. Itu. Iya. Sehingga kita punya kelebihan. Yang lain nggak punya, gitu. Mungkin waktu ngasih obatnya kita pijitin sedikit bisa juga. Jadi competitive advantage itu ya, sustainable, terus-terusan kita jaga gitu. Artinya selalu melihat tuh. Tujuannya sebenarnya tadi Pak Bisti juga mengingatkan. Jadi kita mengalahkan tetangga, mungkin enggak, tapi kita memenangkan customer ke kita, memenangkan customer, kita nggak mengalahkan dia, tidak. Nah ini memang agak perlu terus-terusan didalami lah gitu. Terima kasih pertanyaannya Bu Ade. Iya, terima kasih. Ya, untung ada pertanyaan. Baik, apalagi, Mangga, juragan-juragan. Dok, mau nanya Dok. Ya, Mangga. Ya, daripada enggak kan diem. Iya, apa namanya? Ya kalau kita pelajari kan ini mata kuliah ini ya boleh dibilang lumayan detail juga kan, gimana strategi perusahaan dari mulai visi, misi dan lain-lain gitu ya. Nah tapi ya secara diakui sadar nggak sadar sebenarnya kita sendiri dalam hal ini di level bawah gitu. Jadi kan yang menentukan kebijakan itu pasti di level atas, manajemen segala macam gitu kan. Jadi ya boleh dibilang kalaupun kita punya suara pun ya mana didengar lah istilahnya gitu. Nah, sekarang kita balikin lagi. Kalau kita ada keinginan untuk merubah perusahaan itu sendiri, nah sebenarnya langkah-langkah atau ininya itu gimana bagusnya gitu, Prof. Misalnya ada yang ketidakcocokan nih dalam sistem perusahaan ini gitu. Nah, kira-kira gimana itu? Pak Dadan, terima kasih. Kan Pak Dadan kan nggak, ini kan kita begini, Bapak Ibu kan sekarang ini mahasiswa nih statusnya kan, gitu. Ya. Kan harus mempelajari, ya. Kalaupun toh status kita di perusahaan sesungguhnya belum di situ, bukan berarti nggak perlu kan ini pelajaran ini kan. Nantinya kan insya Allah posisinya beda gitu. Yeah. Kalau posisi beda, udah ada ilmunya kita, gitu paling tidak ya. Jadi dan ini kan sebenarnya lebih kepada kalau menurut saya, karena kalau lihat prosesnya ya, dari mulai kita tahu visi misi kan seperti kehidupan, kita pengen kemana, mau kemana, lalu apa yang harus dicapai, ini semua seperti proses kehidupan aja. Artinya kalaupun toh tidak diterapkan di perusahaan kita sendiri, tapi dalam unit kerja kita punya pemikiran itu. Apalagi sama aja dengan di
dimanapun bisa dipakai gitu. Jadi nggak apa-apa. Makanya saya ingin menitik beratkan pada penggunaan tools management gitu, management tools. Dari situ bagaimanapun juga kita menguasai kalau gunting dipakai apa, palu dipakai apa, obeng dipakai apa. Nah, itu yang diperlukan itu menurut saya. Sehingga ini dalam mata kuliah ini kan Bapak Ibu kan sebagai mahasiswa harus mempelajari ilmu-ilmu itu, pengetahuan itu, penggunaannya gitu. Jadi saya kira tetap diperlukan. Nah, sekarang kalau sudah selesai, ada siap, berarti kan kita sudah punya keahlian atau punya skill, punya pengetahuan untuk bisa dipakai nantinya di kapan saja. Jadi nggak percuma Pak Dadan, saya kira. Insya Allah. Saya mensupport niatnya Bu Ade, kayak tadi pengen membuat apotek sendiri. Dari situ kan kecil-kecilan kita bisa memulai rencana planning gitu kan. Ya, jadi betul. masalah obatnya, saingannya, terus ke depannya segala macamnya. Nah itulah kalau saya lihat yang Bu Ade ini, insya Allah saya jadi karyawannya Bu Ade deh Bu. Iya bagus. Tapi diseleksi dulu Bu Ade. Bisa aja Pak Dadan, maaf. Bisa aja. Seleksi dulu Bu Ade, mungkin nggak cocok Pak Dadannya. Jadi saingan. Sama-sama orang Bandung, Pak. Iya, makanya. Kita joinan aja Bu kalau gitu, buka apotek bareng Bu. Nggak sia-sia kita kuliah di Usaid nih, beda jalur. Siap Bu. Kalau enggak tambah persaingan yang ketat nanti itu. Kalau Pak Bisri kan udah ada sama Bu Ade. Ya siap join Pak Bisri ya. Ya makasih Dok. Pak Bisri Jawa Timur, saya di Bandung gitu. Pak Eko baru datang. Sudah dari tadi Dok, cuman baru kameranya baru jalan Dok. Oh ya, ini Pak Eko Arianto atau Pak Eko Prianto. Ya. Iya. Ya, saya Eko Prianto, Pak. Ya, oke. Baik, 2 Eko. Ya. Yang sebagian Bu Leli yang ini kelas 2 beda ya? Dua kelas beda ya? Berbeda kelas. Digabung, Pak, digabung. Ya. Masih 3-4 bareng. Oke. Ya, baik, gimana? Saya punya waktu banyak loh, jadi terserah. Kalau Bapak Ibu sudah, tapi usahakan apa aja lah kita isi waktu. Jelas materinya sudah saya siapkan, tinggal diterima nanti pakai WA ya. Mohon kalau misalnya nggak keterima, saya ditelepon aja, atau mudah-mudahan bisa lah pakai lewat Bu Leli atau Pak Kosasih. Di WA Group ya Pak ya? Ya. WA Group. Ya, saya dikontak bisa. Nanti kalau mau minta Pak tolong di email, bisa saya email juga, ya kan. Terus saya kan harus melayani mahasiswa itu. Terima kasih Pak. Ya apa aja supaya lancar semua. Jadi saya sediakan. Kebetulan saya downloadnya agak rajin ya. Jadi bukunya banyak, artinya bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dan saya lihatnya bahwa itu kalau apa yang dijelaskan di Pak Iman ada semua di saya gitu. Artinya ya gampang lah. Artinya kan banyak buku itu kan banyak ya. Jadi bisa kalau nggak usah dibaca tuntas ya. Sedikit-sedikit aja di scam aja gitu ya. Perlu dibaca, kalau nggak ya nggak usah gitu. Dilihat aja yang perlu-perlu aja. Jadi cara belajar kita kan nggak usah satu buku dibaca semua, nggak mungkin. Ya kan? Kalau yang mau dibaca semua ya, kalau Quran ya baca semua lah gitu kan, biar khatam. Tapi kalau buku pelajaran strategic management sih, ya sambil lalu bisa juga. Gitu kan? Ada yang sulit. Itu insya Allah. Pak Suroto belum kelihatan fotonya nih. Pak Suroto lagi operasi apa ya? Oh ya. Biasanya gitu. Lagi shooting. Oh gitu. Udah. Nggak lagi operasi Pak Suroto? Enggak, ini di rumah. Oh, lagi bikin konten itu. Ya. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Silakan. Udah Dok. Udah, nyimak Dok.
Nembak Pak Toto. Ya. Kayaknya udah maghrib ya Pak di sana di Jakarta. Ya, sudah. Alhamdulillah. Tinggal saya masuk maghrib ya. 18, 19. Ya. Jadi gitu ya. Saya kirimi materinya semuanya. Iya. Pak Kosasi udah masuk maghrib, dia kabur dulu, mau maghrib dulu, silakan. Kita Bu Lela kita tutup aja, gitu. Bu Leli maaf saya. Ya boleh, Lel, boleh. Bapak Suaranya, maghrib dulu kan? Ya, atau nggak apa-apa, saya online nggak apa-apa, tapi terserah. Mau sambung lagi atau saya kirimi WA-nya aja, nanti silakan dibaca. Kalau ada pertanyaan langsung ke saya boleh. Iya, kirim aja WA-nya Pak, gitu aja. Bu Leli itu masih mute, Bu Leli. Mute ya, maaf masih. Oke. Bila sudah tidak ada yang disampaikan lagi, nggak apa-apa sih dok. Tapi kalau masih ada yang mau disampaikan, nggak masalah. Saya kira itu nanti lihat di tugas mandiri saya yang saya sampaikan ya, dan siap, artikelnya ya. Siap, dok. Itu mohon sekali saya baca dulu gitu. Terus jangan lupa tulis tangan gitu ya. Itu permohonan saya tulis aja tangan gitu. Kirim pakai WA. Foto aja kirim pakai WA. Ya. Siap, dok. Baik gitu semuanya. Bu Leli jangan lupa di absen ya. Foto dok, sudah dipasang di fotonya sudah dipoto ya, keluar semua. Ya, sudah dipoto di grup. Oke. Pak Eko tolong dipoto Pak Eko. Udah cekrek-cekrek kayaknya. Kalau gitu tampil mukanya tampilin semua dong biar kelihatan. Iya, Pak Suroto mana Pak Suroto? Udah saya buka. Kelihatan nih. Baru kelihatan depan anak Pak Nanang. Iya. Pak Gede jadi kelihatan. Iya. Itu hilang di Google. Hadir. Keren-keren, cantik-cantik gitu kok. Itu Bu Pak Eka, Mas Arif, Pak Eko. Amerika nggak kelihatan. Badan Arif. Oke. Ya. Pak Koko. Apa? Ya, oke. Mbak Eka mana videonya Mbak Eka? Pak Eko Aprianto. Udah. Oke. Pak Suroto kok hilang lagi? Ada. Nggak ada. Mana fotonya Pak Suroto? Namanya ada. Yang penting namanya ada. Ada. Mana nggak ada? Mukanya Pak Suroto. Mana mukanya? Ini. Ya. Pak Eko Arianto, ayo 1, 2, 3 jegrek. Ayo Pak Eko. Oke, Dan. Udah Pak Eko. Dan. Pakai 1, 2, Bapak. Ya. Wahat itnen talata. Terima kasih. Yes, Pak Dokter Kirim ke saya Bu Toto. Lili ya. Pak Dokter Kirim Bu Toto. Lili ya. Pak, ya, Pak Dokter terima kasih Toto. Bapak Ibu sekalian semuanya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Toto. Ya, semoga sering banyak nanya, saya lebih suka. Kalau nggak di depan sini ya di WA aja gitu. Sehat seterasna Pak. Sehat seterasna Sedayana. Ya, mangga tuh. Mangga lagi ya. Bahasa Sundanya salah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Wabarakatuh. Makasih Pak Toto.